Selamat datang dalam kisah yang penuh cinta, perjuangan, dan takdir yang tak terduga. Ini adalah cerita tentang Nabila, seorang TKW asal Indonesia yang tanpa disadari jatuh hati pada Amir, putra dari keluarga majikannya di Arab Saudi. Sebuah cinta yang seharusnya mustahil, namun semakin dilarang, semakin sulit untuk dilupakan. Akankah cinta mereka menemukan jalan? Ataukah perbedaan status dan tradisi akan memisahkan mereka selamanya? Mari kita mulai perjalanan ini. Sebuah kisah yang akan menggetarkan hati dan membuat kita percaya bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Ketika cinta tak mengenal status. Malam itu, di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, Nabila duduk dengan perasaan campur aduk. Tangannya yang mungil menggenggam erat paspor hijau, bertuliskan Republik Indonesia. Seakan-akan benda itu adalah satu-satunya pegangan yang bisa membuatnya merasa aman. Di sampingnya, beberapa perempuan lain yang juga calon tenaga kerja wanita, tampak berbincang pelan, sesekali tertawa getir untuk mengusir kegugupan mereka. Nabila menatap layar ponselnya yang kini hanya menampilkan wallpaper foto keluarganya. Ibu, ayah, dan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pesan terakhir dari ibunya muncul di layar. Hati-hati di sana, nak. Ibu selalu mendoakanmu. Hatinya perih. Air mata hampir saja jatuh, tetapi ia menahannya. Ini keputusannya. Ini jalan yang harus ia tempuh demi keluarga. Pengumuman penerbangan terdengar, membuat Nabila terkejut sejenak. Dengan napas panjang, ia bangkit dan menarik kopernya. Bersama rombongan lainnya, ia berjalan menuju pesawat yang akan membawanya ke tanah asing. Tanah di mana takdir barunya menunggu. Perjalanan panjang akhirnya membawa Nabila ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Begitu keluar dari pesawat, hawa panas langsung menyergapnya. Udara di sini terasa kering dan berbeda jauh dari kampung halamannya di Jawa. Seorang pria bertubuh tinggi dengan janggut rapi, berdiri tak jauh dari pintu kedatangan. Ia mengenakan thawb putih khas pria Arab dan memegang papan bertuliskan nama Nabila. "Kamu Nabila." Suara beratnya terdengar. "Iya," jawab Nabila pelan. "Ayo ikut saya. Majikan kamu sudah menunggu di rumah," katanya singkat. Nabila mengangguk dan mengikuti pria itu yang ternyata bernama Yusuf, seorang petugas dari agensi yang menangani tenaga kerja asing di Riyadh. Dalam perjalanan, Nabila melihat pemandangan kota yang begitu berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Gedung-gedung tinggi menjulang, mobil-mobil mewah berseliweran, dan orang-orang berpakaian serba putih dan hitam berjalan di trotoar. Tak lama kemudian, mobil yang ditumpanginya berbelok memasuki sebuah kawasan perumahan elit. Rumah-rumah besar dengan halaman luas berdiri megah di sepanjang jalan. Hatinya semakin berdebar. Disinilah ia akan tinggal dan bekerja. Saat mobil berhenti di depan sebuah rumah besar dengan gerbang besi berukiran rumit, Yusuf turun lebih dulu dan membukakan pintu untuknya. "Sampai, ini rumah majikan kamu," katanya. Nabila melangkah turun, menatap rumah itu dengan kagum sekaligus takut. Pintu besar berwarna emas terbuka, dan seorang wanita paruh baya keluar dengan ekspresi datar. "Ismuki Nabila, namamu Nabila?" tanya wanita itu dalam bahasa Arab. "Naam, madam," jawab Nabila, berusaha mengingat pelajaran bahasa Arab dasar yang dia pelajari sebelum berangkat. Wanita itu mengangguk kecil. "Ana Aisyah, anti khadimatun huna." "Aku Aisyah. Kamu bekerja di sini sebagai pembantu." Nada suaranya tegas, tanpa basa-basi. Nabila segera menyadari bahwa wanita ini adalah majikannya. "Ta'ali, ikut aku," kata Madam Aisyah sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Nabila menunduk hormat sebelum mengikuti langkah majikannya. Begitu masuk ke dalam rumah, Nabila hampir tidak bisa menahan keterkejutannya. Interior rumah ini begitu mewah. Lantainya dari marmer putih mengilap. Lampu gantung kristal menggantung di langit-langit tinggi, dan perabotan yang terlihat mahal memenuhi ruangan. "Kamar kamu di sana," ujar Madam Aisyah, menunjuk sebuah pintu kecil di ujung koridor.
Bangun subuh, bersihkan rumah, masak, dan pastikan semuanya rapi. Jangan buat kesalahan. "Naam, madam," jawab Nabila dengan suara lirih. Ia menunduk, lalu melangkah menuju kamar kecil yang disebutkan majikannya. Saat membuka pintunya, ia menemukan sebuah ruangan sederhana dengan tempat tidur kecil, lemari kayu, dan satu jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Meski jauh dari kemewahan ruangan lainnya, Nabila bersyukur. Setidaknya ia memiliki tempat untuk beristirahat. Ia duduk di ranjangnya, menatap koper kecil yang dibawanya, lalu menghela napas panjang. Perjalanan barunya baru saja dimulai. Hari-hari pertama bekerja di rumah keluarga ini terasa berat. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh untuk memulai pekerjaannya. Membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Madam Aisyah tidak banyak bicara kecuali untuk memberi perintah. Sementara itu, suaminya, Tuan Abdul Rahman, jarang berada di rumah karena kesibukannya di luar negeri. Namun, ada satu orang di rumah ini yang menarik perhatian Nabila sejak hari pertama. Amir, putra majikannya. Amir adalah pria berusia sekitar 27 tahun. Bertubuh tegap, berwajah tampan dengan sorot mata tajam yang memancarkan wibawa. Ia selalu berpakaian rapi, sering mengenakan thawb putih atau jas modern saat hendak pergi. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tidak sengaja. Pagi itu, Nabila tengah membersihkan ruang tamu ketika seseorang turun dari lantai atas. Ia buru-buru menunduk, mengikuti aturan bahwa seorang pelayan tidak boleh menatap langsung anggota keluarga majikan. Namun, suara berat yang lembut menghentikan gerakannya. "Siapa namamu?" Nabila terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Dengan kepala tetap tertunduk, ia menjawab, "Nabila, Tuan." Hening sejenak. "Dari mana asalmu?" "Dari Indonesia, Tuan." Saat itu, Nabila masih belum berani mengangkat wajahnya. Namun, dari sudut matanya, ia bisa melihat Amir memperhatikannya dengan tatapan penuh selidik. "Selamat datang di rumah kami, Nabila," ucap Amir akhirnya sebelum melangkah pergi. Kata-kata sederhana itu, entah kenapa, membuat dada Nabila terasa hangat. Dan sejak hari itu, tanpa ia sadari, hatinya mulai goyah. Hari-hari berlalu, dan Nabila mulai terbiasa dengan kehidupan di rumah keluarga Abdul Rahman. Meski pekerjaan rumah tak ada habisnya, ia menjalani semuanya dengan sabar. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Amir. Sejak pertemuan pertama mereka, Nabila sering merasa gugup setiap kali pria itu ada di dekatnya. Hanya dengan suaranya saja, jantungnya berdegup lebih cepat. Dan yang lebih membingungkan, ia merasa Amir memperlakukannya berbeda dibandingkan dengan pelayan lain di rumah ini. Suatu pagi, Nabila sedang menyiram tanaman di taman belakang ketika suara berat yang begitu dikenalnya terdengar. "Kamu suka bunga?" Nabila menoleh cepat dan mendapati Amir berdiri tak jauh darinya. Ia mengenakan thawb putih yang bersih, dengan tangan terselip di saku. Cahaya matahari pagi membuat wajahnya tampak semakin bercahaya, dan untuk sesaat, Nabila kehilangan kata-kata. "Iya, Tuan," jawabnya akhirnya, menunduk. Amir tersenyum kecil. "Jangan panggil aku Tuan, panggil saja Amir." Nabila menahan napasnya. "Tapi, saya hanya seorang pelayan." "Tuh, Amir." Pria itu tertawa pelan. "Itu tidak masalah, aku lebih suka dipanggil dengan namaku saja." Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Nabila merasa nyaman, meskipun ia tahu ia harus menjaga batas. "Tidak banyak orang yang merawat taman ini. Aku senang melihat ada yang peduli," lanjut Amir sambil mendekat, lalu menatap bunga mawar yang sedang mekar. "Di rumah ini semuanya terasa kaku. Aku lebih suka berada di luar, melihat sesuatu yang hidup, seperti bunga-bunga ini." Nabila menelan ludah, merasa canggung. "Saya hanya melakukan tugas saya, Amir." Amir menoleh, dan untuk pertama kalinya, Nabila bisa melihat mata pria itu lebih dekat. Sorotnya tajam tapi lembut, seperti membaca isi hatinya yang paling dalam.
dan kau melakukannya dengan sangat baik, ucapnya pelan. Dada Nabila bergemuruh. Ia buru-buru menunduk dan kembali menyiram tanaman, berusaha mengabaikan debaran jantungnya. Namun, dalam hatinya, ia tahu, ia mulai jatuh cinta. Beberapa hari kemudian, Riyadh dilanda hujan yang jarang terjadi. Langit yang biasanya cerah berubah mendung, dan angin dingin berhembus di halaman rumah. Sore itu, Nabila tengah mengambil cucian di halaman belakang ketika gerimis turun. Ia bergegas, tetapi angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat beberapa pakaian yang sudah ia jemur terbang ke halaman depan. Astaga! Nabila berlari, berusaha mengejar kain yang berterbangan. Namun, hujan semakin deras, membasahi tubuhnya dalam sekejap. Saat ia berjongkok untuk mengambil sehelai kain yang tersangkut di semak-semak, sebuah tangan terulur ke arahnya. Nabila, ia mendongak dan menemukan Amir berdiri di depannya, memegang salah satu baju yang terbang. "Kamu basah kuyup," katanya, suaranya penuh perhatian. "Saya tidak apa-apa," kata Nabila pelan, mencoba berdiri. Namun, mungkin karena kedinginan atau terlalu gugup, ia terpeleset. Dalam sekejap, Amir menangkapnya sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Dada mereka hanya berjarak beberapa inci. Nafas Amir begitu dekat, dan untuk pertama kalinya, Nabila merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kagum. Jantungnya berdegup kencang. "Apa kamu baik-baik saja?" Suara Amir terdengar lembut, hampir seperti bisikan. Nabila tidak mampu berkata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, lalu buru-buru mundur selangkah, berusaha mengendalikan dirinya. "Tunggu di sini," kata Amir, lalu berjalan ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan sehelai handuk. "Lap badanmu, kau bisa sakit kalau seperti ini," ucapnya sambil menyerahkan handuk itu. Nabila menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Amir." Untuk pertama kalinya, ia mengucapkan namanya tanpa embel-embel tuan. Dan itu membuat sesuatu dalam dirinya terasa begitu berbeda. Setelah kejadian itu, Nabila berusaha menjaga jarak. Ia tahu betul bahwa perasaannya kepada Amir adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin seorang pembantu seperti dirinya bisa berharap pada pria dari keluarga terpandang? Namun, semakin ia mencoba menghindar, takdir seakan mempertemukan mereka berulang kali. Suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Nabila pergi ke halaman belakang untuk menikmati udara malam. Ia tidak menyangka bahwa Amir ada di sana, duduk di bangku taman dengan tatapan kosong ke langit. "Kamu tidak bisa tidur?" tanya Amir, menyadari kehadirannya. Nabila menggeleng pelan. "Kadang-kadang aku juga seperti itu," Amir melanjutkan. "Aku merasa ada yang hilang dalam hidupku." Nabila menelan ludah, tidak berani bertanya lebih lanjut. Amir menoleh padanya. "Apakah kau pernah merasa ingin bebas, tidak terikat oleh aturan atau harapan orang lain?" Nabila menatapnya dengan ragu. "Saya tidak punya banyak pilihan, Amir. Saya hanya seorang pembantu." Amir menggeleng pelan. "Jangan merendahkan dirimu sendiri, Nabila. Aku melihat sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang berbeda." Nabila merasakan pipinya memanas. Ia buru-buru menunduk, takut Amir bisa membaca perasaannya. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Amir mengulurkan tangannya dan menyentuh jemari Nabila yang sedikit gemetar. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuatnya sadar. Nabila tahu ia seharusnya menahan perasaannya. Ia hanyalah seorang pembantu, sementara Amir adalah putra dari keluarga terpandang. Tidak seharusnya ada perasaan di antara mereka. Tapi, semakin ia mencoba menjauh, semakin Amir mendekat. Setiap kali Nabila berjalan melewati koridor rumah, ia bisa merasakan tatapan Amir yang mengikuti gerakannya. Setiap kali mereka bertemu di taman, percakapan mereka semakin panjang, semakin dalam. Dan setiap kali Amir tersenyum kepadanya, hatinya semakin goyah. Malam itu, untuk kesekian kalinya, Nabila pergi ke halaman belakang.
Udara Riyadh terasa lebih sejuk setelah hujan turun sore tadi. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon palem, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Namun, ia tidak menyangka Amir akan muncul lagi. "Kamu suka melihat bintang?" tanyanya sambil berdiri di sampingnya. Nabila menoleh dan menelan ludah. Amir mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa thaub atau jas seperti biasanya. Penampilannya lebih santai, lebih deket. "Iya," jawabnya pelan. Amir duduk di sebelahnya. "Aku juga." Hening sejenak. Lalu Amir melanjutkan, suaranya terdengar lembut, seperti berbicara lebih kepada dirinya sendiri. "Sejak kecil, aku selalu berpikir, apa yang ada di luar sana, di balik bintang-bintang itu? Apakah ada kehidupan lain? Apakah ada tempat di mana aku bisa benar-benar menjadi diriku sendiri?" Nabila terdiam. Ini pertama kalinya ia melihat Amir dengan ekspresi yang berbeda. Seperti seseorang yang terjebak dalam sangkar emas, yang merindukan kebebasan. "Tapi kamu sudah punya segalanya," kata Nabila tanpa sadar. "Kekayaan, keluarga, pendidikan, semuanya." Amir menoleh dan menatapnya. "Itu yang orang-orang lihat, tapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjadi aku." Matanya begitu dalam, seolah meminta Nabila untuk mengerti. "Bagaimana rasanya?" bisik Nabila akhirnya. Amir tersenyum miris. "Seperti hidup dalam dunia yang sudah ditentukan untukku. Seperti tidak punya pilihan. Setiap langkahku diatur oleh keluargaku, oleh tradisi, oleh harapan semua orang." Ia menarik napas panjang. "Dan sekarang," lanjutnya, "aku mulai merasakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak seharusnya kurasakan." Nabila membeku. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Karena dalam hatinya, ia tahu persis apa yang dimaksud Amir. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Amir semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Nabila. Kadang-kadang, ia pura-pura bertanya tentang masakan yang dibuat Nabila. Kadang, ia hanya duduk di taman dan menunggu hingga Nabila lewat. Dan setiap kali mereka berbicara, suasana di antara mereka semakin terasa berbeda. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Hari itu, Madam Aisyah meminta Nabila untuk membawa teh ke ruang kerja Amir. Biasanya, ia tidak pernah mengganggu putranya saat sedang bekerja, tapi kali ini ia harus mengantarkan sendiri. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu. "Masuk," suara Amir terdengar dari dalam. Nabila membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu luas, dipenuhi buku-buku tebal dan meja kayu yang tertata rapi. Amir duduk di depan laptopnya, tetapi begitu melihat Nabila, ia menutup layar dan tersenyum. "Kamu bawa teh?" tanyanya. "Iya, Amir," jawab Nabila, meletakkan nampan di atas meja. Ketika ia berbalik untuk pergi, tiba-tiba pergelangan tangannya ditahan. Nabila tersentak. Ia menoleh dan mendapati Amir menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. Sesuatu yang lebih dalam, lebih intens.